Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vanella NIM 2310800181. Di sini saya akan memenuhi tugas kesehatan mental. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang siapa diri saya. Jadi saya mahasiswi psikologi semester 3 OTW semester 4. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Berarti kalau semester 3 saya angkatan 2023. Iyalah kan NIM saya udah 310 ya. Kriteria dalam fisik terlebih dahulu. Jadi saya itu tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Tapi kalau di kelas saya termasuk perempuan yang sedengan, bukan yang pendek banget dan bukan yang tinggi banget. Soalnya tinggi badan saya 157. Kemudian saya juga bukan yang kurus banget karena saya memiliki berat badan 63 kilo. Oh iya, saya berasal dari Magelang, lebih tepatnya di Kabupaten Magelang. Saya itu memiliki bukan karakteristik ya, tapi sifat gitulah. Saya itu terkenal sebagai orang yang cerewet, sangat-sangat cerewet. Jadi banyak ngomong, dimanapun kapanpun itu saya banyak ngomong. Tapi itu tidak menutup kemungkinan saya tidak bisa diam ya. Tapi saya itu diam kalau yang pertama lapar, yang kedua saya capek, jadi saya diam. Tapi biasanya malah kalau lapar saya tuh malah bisik, nggak deng, ngantuk sama capek saya diam, pasti udah diam, udah kayak nggak punya tenaga gitu kan. Oh ya, sebenarnya saya bukan mencontek, ini aku melihat kriteria penilaiannya, jadi sebisa mungkin saya harus memenuhi semuanya. Kemudian kelebihan atau kekurangan. Jadi kelebihan saya itu yang pertama, saya juga bingung soalnya kata Amel, bukan deng, kalau kalau saya dengan banyak ngomong ini ternyata menurut saya dan teman-teman saya itu merupakan kelebihan saya. Dan saya juga orangnya pede, terlalu pede. Nah, kalau kata Amel, kepedean saya ini termasuk kekurangan saya. Namun saya merasa bahwa ini kelebihan saya karena tidak semua orang itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu kan. Nah, untuk kekurangan saya itu kalau bad mood diem aja, udah kayak nggak mau disenggol, udah nggak mau ngomong sama siapapun. Terus kekurangan saya itu yang menurut Amal itu kepedean, itu menurut dia itu kekurangan saya. Terus saya itu orangnya terlalu terburu-buru, jadi apa ya, kalau bahasanya gerusa-gerusu. Tapi poin plusnya, semua pekerjaan saya selesai dengan cepat. Jadi tidak ada menunda-nunda pekerjaan. Jadi saya bukan orang yang menunda-nunda pekerjaan, tapi gerasa-gerusu. Jadi interaksi sosial saya dengan teman-teman saya itu termasuk baik, karena itu saya tuh orangnya gampang berbaur dengan orang lain. Oh ya, saya juga gampang berbaur dengan orang lain, orang baru, siapapun itu yang menurut saya bisa diajak untuk ngobrol, saya akan ngobrol. Bahkan saya itu gampang ngobrol sama tukang parkir, saya cepet akrab sama tukang parkir pun saya ajak ngomong. Oke, saya itu kan tadi kalau saya bad mood saya bakal diem aja, saya bakal apa ya, tidak ngobrol dengan orang lain, karena saya itu termasuk tipe orang yang kalau bad mood saya bakal marah-marah, dan saya takut kalau ternyata omongan saya itu menyakiti teman-teman saya gitu kan. Jadi saya sebaiknya saya diam aja, terus menarik diri dari orang lain. Tapi bisa dibilang kalau saya lagi bad mood itu tuh sedikit, maksudnya fasenya tuh cuma sedikit dalam hidup saya, karena saya termasuk orang yang gampang untuk mengalihkan, untuk apa ya, switch, bukan switch ya, mengganti mood saya dengan cepat. Kemudian kalau saya lagi, contoh nih, lagi bad mood, terus ternyata bad moodnya itu karena teman saya atau karena orang lain di sekitar saya bakal saya bakal diem aja dulu, karena kalau langsung ngomong kan, aduh maaf ada suara motor. Jadi kalau saya langsung ngomong ke itu yang sedang ada masalah dengan saya pasti bakal marah-marah dan saya bakal merasa diri saya itu benar. Nah, kalau saya lagi ada masalah dengan orang lain, saya pasti yang pertama hal yang harus saya lakukan adalah diam.
diam dan kayak meresapi apa sih sebenarnya masalah saya dengan dia, terus gimana ya cara kita berdua ini atau saya dengan seseorang itu menyelesaikannya. Jadi saya harus berdiam diri, dan yang pertama untuk mengontrol emosi, yang kedua untuk menerka-nerka apakah masalah kita itu terlalu serius atau tidak. Nah, kemudian kalau saya sudah mendapatkan akar dari masalah tersebut, saya bakal ngomong ke orang tersebut, kayak contoh saya kurang serak sama perilaku dia atau sikap dia di umum tentang saya gitu kan. Contohnya dia itu suka kalau saya curhat suka diomongin ke orangnya gitu kan. Nah, terus saya pasti bakal menegur secara langsung kayak, kamu beneran ngomong itu ke dia gitu. Terus dia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut itu benar. Jadi saya langsung ngomong, aku kurang suka kalau kamu kayak gitu. Jadi saya orangnya to the point, tapi dengan melewati dua fase tersebut, yang pertama diam untuk meredakan emosi, dan yang kedua untuk menerka-nerka apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu kan. Namun tidak menutup kemungkinan jika saya memiliki masalah apapun itu saya tidak menangis, karena biasanya saya pasti menangis, apapun itu saya pasti menangis terlebih dahulu. Tapi tidak semua masalah saya menangis ya. Kalau masalahnya seperti contohnya ada masalah konflik keluarga gitu, saya pasti regulasinya, saya pasti akan menangis terlebih dahulu sebelum saya curhat ke orang lain. Tapi fun fact, saya itu bukan orang yang suka curhat tentang keluarga ke orang lain. Jadi saya itu tidak terfikirkan untuk menjadi psikolog saat SD, SMP, SMA gitu. Bahkan saya kepikiran untuk jadi psikolog itu SMA, dan saya tidak langsung kayak oke, saya akan menjadi psikolog. Tidak. Saya itu sebenarnya bingung banget dulu pengen jadi apa, soalnya orang tua saya menuntut saya untuk menjadi dokter, sedangkan saya sadar diri bahwa otak saya itu tidak sepintar itu gitu kan. Jadi soalnya saya setelah orang tua saya memutuskan kayak oke, mbak kamu harus jadi dokter ya, saya langsung googling apapun itu mengenai kedokteran, terus jurusan apa saja yang ada di kedokteran. Kayak ternyata dokter itu nggak cuma dokter umum, ternyata dokter gigi sama dokter hewan gitu kan. Nah, kalau di dokter umum saya nggak kuat, soalnya setelah saya meriset banyak mbak-mbak atau mas-mas yang sedang kuliah di kedokteran itu ternyata ada ujian blok. Nah, kalau ujian blok itu kan hafalan, sedangkan saya itu tidak bisa hafalan banget, makanya saya masuk ke IPA, dan ternyata di IPA lebih pusing. Jadi saya pengen kuliah yang yang enteng gitu kan. Terus melihat kepribadian saya, jadi dulu tuh di SMA itu alhamdulillah saya mendapatkan guru BK yang sangat-sangat prepare tentang siswa-siswanya itu tuh mau kuliah di mana, terus mau jurusan apa. Jadi mereka itu sangat-sangat prepare tentang masa depan siswa-siswanya tersebut gitu kan. Waktu itu waktu pelajaran BK kita tuh disuruh ngisi di web apa gitu tentang kepribadian kita, terus tentang apa yang kita inginkan gitu. Pokoknya di web itu tuh sangat-sangat jelas gitu kan. Nah, setelah saya mengisi web tersebut, saya itu dianjurkan untuk ke jurusan psikologi, kalau enggak di jurusan itu konseling. Soalnya yang pertama itu saya itu suka ngomong, dan saya itu seneng dengerin orang ngomong tuh, saya seneng gitu loh. Jadi rekomendasinya itu kalau nggak jadi psikolog ya jadi BK gitu kan. Tapi kan saya tuh tidak ingin menjadi guru, apalagi guru BK gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk kayaknya ini nih yang aku cari dari dulu gitu kan. Aduh maaf capek. Jadi kayaknya saya cocok nih di psikologi gitu kan. Dan ternyata jadi waktu SMA itu, waktu kelas 10 sama 12 itu kan ada tes IQ. Terus di kertasnya itu tuh ternyata ada rekomendasi jurusan gitu kan. Jadi jurusan yang
pertama dari kelas 10 dan kelas 12 itu yang muncul itu tuh rekomendasinya saya masuk jurusan psikologi. Terus yang kedua itu pokoknya kesehatan, yang ketiga baru akuntansi. Soalnya saya juga termasuk senang matematika gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke jurusan matematika pun saya tidak suka gitu loh. Terus kalau ke kesehatan juga saya itu takut darah. Saya itu takut banget sama darah. Jadi kayak saya nggak cocok banget untuk di kesehatan. Nah, itu jalan terakhirnya saya di psikologi. Nah, setelah itu saya memantapkan diri untuk oke, kayaknya saya emang cocok di psikologi gitu kan. Saya mendapatkan kuota di SNBP. SNBP itu tuh jalur SNMPTN atau jalur undangan gitu kan. Karena saya masuk di eligible. Tapi ternyata tidak sampai situ saja, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Saya harus melawan teman-teman saya sendiri dan akhirnya saya gagal di jalur SNBP. It's okay, masih banyak jalan menuju Roma. Enggak, saya nangis. Nah, itu, saya nangis. Saya langsung nangis untuk meluapkan emosinya. Kemudian akhirnya fun fact, saya itu terlalu pede. Kayaknya bener deh kata Amel, kepedean juga bukan suatu hal yang baik. Saya terlalu pede untuk lolos SNBP, jadi saya tidak belajar untuk UTBK. Maaf, saya terlalu pede. Tapi it's okay. Setelah ternyata ada hikmah di balik semua itu. Setelah pengumuman itu pengumuman tanggal 28 Maret kalau nggak salah. Maaf, lupa. Saya langsung belajar UTBK. Saat itu juga, detik itu juga enggak deng. Setelah 1 menit saya nangis. Bohong, 30 menit saya nangis. Saya langsung belajar UTBK. Saya sadar bahwa perjuangan saya baru dimulai saat itu gitu kan. Akhirnya saya belajar selama 40 hari sebelum UTBK. Bayangin 40 hari sebelum UTBK. Kamu mau belajar apa gitu, dan saya itu tidak les. Jadi saya mengandalkan beli paket soal persiapan UTBK itu 30.000. Dan saya belajar sendiri, saya belajar otodidak tanpa bantuan siapapun. Saya belajar sendiri. Setiap hari saya belajar sendiri, bahkan saya tidak untuk main pun saya tidak mood. Masih ada tanggungan gitu loh. Kemudian saat itu saya belajar selama 40 hari saya belajar. Alhamdulillah saya keterima UTBK di UIN Sunan Kalijaga jurusan psikologi. Itulah yang saya impi-impikan selama kelas 12. Soalnya kalau dari selama ini juga terlalu lebay. Soalnya saya baru tahu mau jurusan psikologi itu setelah kelas 12, mepet banget. Kemudian setelah itu, waktu itu pengumuman tuh saya ingat banget, saya di rumah sendiri posisinya. Kedua orang tua saya bekerja, adik saya sekolah. Saya di rumah sendiri membuka pengumuman itu sendiri. Kemudian saya menangis bahagia. Dan saya langsung telepon mama saya, "Mama, aku keterima." Dan di situ mama saya sedang makan bakso. Sampai mama saya ikut nangis, sampai yang jualan bakso bingung, heran, "Kenapa Bu kamu menangis?" Terus mama saya dengan bangganya, "Anak saya keterima kuliah." Sumpah aku pengen nangis. Soalnya banyak perjuangan yang harus direlakan. Banyak perjuangan pokoknya perjalanannya terlalu panjang untuk sampai di titik ini sekarang gitu. Tapi saya alhamdulillah bersyukur karena memiliki kedua orang tua yang sangat-sangat mensupport anaknya. Walaupun awalnya ayah saya masih menginginkan saya untuk masuk di kedokteran. Kayaknya itu juga salah satu alasan saya tidak terima waktu SNBP. Soalnya saya pilihan pertama, pilihan kedua di psikologi semua. Dan mungkin setelah saya menangis bombay, ayah saya sadar bahwa oke, kayaknya anakku sangat-sangat menginginkan psikologi. Jadi akhirnya saya keterima di SNBT di UIN jurusan psikologi. Oke,
setelah itu saya belum tahu kan, ternyata kalau di psikologi itu tuh banyak macamnya. Ada psiko, klinis, perkembangan, sosial, pendidikan. Saya bingung, saya mau di mana. Tapi sejak saat itu, setelah orang tua saya menginginkan saya menjadi dokter, saya memantapkan hati bahwa saya harus kerja di rumah sakit. Psikologi, bukan dokter atau psikiater. Jadi sebagai psikologi, sebagai psikolog. Amin ya Allah, amin. Jadi semenjak saat itu saya memiliki keinginan untuk menjadi psikolog biar kerja di rumah sakit. Enggak sih, sebenarnya saya kalau kerja kantoran pun saya takut capek, kayak nggak ada yang, pokoknya saya pengen banget kerja di rumah sakit. Jadi perjalanannya seperti itu. Oh ya, buat teman-teman jangan menyerah, jangan putus asa, masih banyak jalan menuju kesuksesan. Jadi kalau kata mama saya, sebenarnya apapun yang kamu capai hari ini itu tuh bakal apa ya, atau apapun yang kamu ya dapatkan hari ini itu tuh walaupun bukan keinginan kamu sebelumnya, pasti percaya sama Allah, karena pasti semua itu ada hikmahnya. Kayak Allah tuh lagi nyiapin hal yang sangat-sangat amazing buat diri saya. Jadi saya sangat bersyukur, walaupun awalnya saya tidak pengen kuliah di UIN, pengennya di UNY, tapi percaya sama Allah, karena semua yang dikasih sama Allah pasti yang terbaik buat saya, begitu. Jadi sekian dari video saya, soalnya saya udah bingung mau ngomong apa lagi. Semoga ada pesan tersirat dari video panjang ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.